bulan kita itu untuk pekerjaan karena kami memang butuh menambah tenaga pekerja gitu. Sehingga saya berhubungan lagi dengan dokter Zafran. Jadi baru sekali itu lagi sih, baru sekali. Sudah sempat digunakan sabunnya? Sempat sedikit. Sempat sedikit. Pada saat dilakukan pengamanan terhadap saksi, ada dilakukan tes urin? Ya, dapat tes urin. Positif, negatif? Untuk ganja negatif. Untuk ganja negatif, sabun? Sabun positif. Dulu, sabar. 1, 2, 3. Belum. Belum. Bang, yang rekam. Pak, handphonenya turun juga. Nah. Tadi membaca papan sebagai pengedar juga mungkin seperti apa? Ya, jadi setelah kita lihat berita acara pemberitaannya, kemudian depan bang, udah cukup berkas yang sudah kita pelajari, dokumen dokumentasi, kemudian bukti-bukti. Jadi kita dapat posisi bahwasanya Bang Farid RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Ya, jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Yang pertama, jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita kan, 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa diedarkan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna. Satu hal penting dari seorang Farid RM, dia mengakui kesalahannya. Ya memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu, jadi memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakan. Tapi udah jarang dia menggunakan, baru kemarinnya menggunakan sabu terus tangkap. Gitu. Ini kan dakwaannya seumur hidup gitu, maksudnya Kalau dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun dan tinggi-tingginya seumur hidup begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya lepas. Jadi kita akan sampaikan, dan aku juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengguna, jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas, jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup buat seorang Farid RM begitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi sempat minta direhabilitasi bang, Farid RM, ya bang? Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehabilitasi belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit, jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehabilitasi bisa 2 sampai 3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Kepalanya ya Allah. Gitu. Jadi ada rehab yang 2 kalinya. Gitu. Karena baru 1 kali Bang Farid ini melakukan rehab begitu. Itu ya, rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini kita mohonkan dalam putusan majelis supaya ada rehabilitasi yang kedua. Gitu. Maaf ya bang, langkah kedepannya ada yang diubah nggak bang untuk dapat rehabilitasi yang abang maksud tadi? Pak RM tadi sudah mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada majelis, sudah minta maaf kepada masyarakat luas, juga minta maaf kepada pengacaranya, juga minta maaf kepada keluarganya. Jadi beliau minta maaf karena memang dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dia memang ada candu dikit yang masih terbawa di kepalanya sehingga beliau kemudian akhirnya menggunakan lagi. Gitu. Tapi ini kata dia untuk refleksi ya, tapi kalau bagi kami itu memang masih candunya masih ada. Jadi sudah rehat tapi masih ada sedikit-sedikit pengaruh-pengaruh candunya. Jadi dia tetap akhirnya pakai lagi. Gitu. Jadi itu tadi jawabannya.